Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Sobat CPNS Hunter semua bisa ketemu lagi di awal tahun 2021. Ya, di tahun ini ada momen yang sangat penting bagi kita semua ya, yaitu seleksi CPNS 2021 yang nanti direncanakan akan dilakukan pada kisaran Q2, teman-teman semua ya. Nah, tapi kapanpun seleksi itu dilakukan, yang terpenting adalah kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Harapannya ketika nanti seleksi sudah datang, sudah diselenggarakan, kita sudah siap untuk menghadapinya. Oke, oleh karena itu, kita siapkan satu panduan ya teman-teman ya. Satu modul soal beserta pembahasannya yang akan membahas mengenai soal-soal TWK, TIU, maupun TKP dalam satu modul seperti itu. Tentunya dalam satu modul ini akan berisi 100 soal kurang lebih yang akan kita bagi dalam beberapa bagian. Oleh karena itu, jangan lupa simak terus, ikuti terus channel CPNS Hunter. Jangan lupa klik like, kemudian subscribe juga untuk mendapatkan update terbaru info CPNS, khususnya mengenai soal dan pembahasan. Share apabila nanti video ini bermanfaat supaya bisa dinikmati, diambil manfaatnya oleh teman-teman yang lain, dan juga tulis komen apabila ada kritik, saran, masukan yang ingin disampaikan kepada kami. Oke, langsung saja kita mulai pada soal yang pertama, teman-teman. Ya, soal yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar yang diusahakan untuk mendapat persetujuan rakyatnya, seperti Spanyol pada tahun 1932, merupakan contoh pembentukan konstitusi dengan cara. Nah, ini perlu saya sampaikan dulu, apa itu konstitusi? Konstitusi adalah aturan, ya, aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur bagaimana pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Sedangkan pembentukan konstitusi sendiri itu ada 4, teman-teman semua. Yaitu yang pertama adalah pemberian atau monarki, ya. Monarki. Yang kedua adalah revolusi. Nah, revolusi ini didahului dengan kudeta biasanya, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan dengan sengaja, yaitu negara dulu dibentuk, baru undang-undang dasarnya yang disusun. Keempat itu adalah evolusi. Apa itu evolusi? Jadi undang-undang dasarnya itu dibentuk berdasarkan perubahan-perubahan secara berangsur-angsur, sehingga undang-undang yang lama secara bertahap itu akan ditinggalkan atau sudah tidak berlaku lagi. Jadi, pembentukan konstitusi yang ada di Spanyol itu adalah contoh dari revolusi. Ya, jawabannya yang B. Selain Spanyol, revolusi ini juga terjadi di negara Prancis, teman-teman. Jadi ada 2 contoh yang pembentukan konstitusinya melalui revolusi, yaitu Prancis dan Spanyol. Kemudian, apa itu referendum? Referendum adalah pemungutan
pemungutan suara. Nah, pemungutan suara untuk mengambil suatu keputusan, terutama keputusan politik, teman-teman. Terutama keputusan politik yang mempengaruhi suatu negara secara keseluruhan. Oke, bisa dipahami ya. Contoh dari revolusi itu ada 2, Prancis dan Spanyol. Kemudian pembentukan konstitusi itu ada 4, yaitu monarki. Kemudian revolusi. Yang ketiga adalah pembuatan dengan disengaja. Yang keempat adalah dengan evolusi, teman-teman. Kita lanjut soal yang kedua. Sidang PPKI ketiga dilangsungkan pada tanggal, ya ini PPKI ini melakukan PPKI. Ini sudah melakukan 3 kali sidang, teman-teman. Yang pertama itu tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua ini tanggal 19 Agustus 1945. Dan yang ketiga adalah tanggal 22 Agustus 1945. Jawabannya adalah yang C. Tapi yang lebih penting dari jawaban C ini adalah apa isi dari masing-masing sidang ini. Ya, ini yang perlu kita bahas ya. Itu yang pertama, sidang yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini topik bahasanya mengenai dasar negara dan pemimpin negara. Dasar negara. Yang kedua adalah tentang pemimpin negara. Nah, jadi dalam sidang yang pertama ini disepakati bahwasanya Undang-Undang Dasar 45 disahkan pada sidang yang pertama ini. Kemudian yang kedua adalah memilih Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden adalah Muhammad Hatta. Yang ketiga adalah pembentukan Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Jadi ada 3 keputusan di sidang pertama. Kemudian sidang yang kedua. Ini fokus pembahasannya ialah untuk menyusun pemerintahan. Ya, pemerintahan ini baik pusat maupun daerah. Sehingga di sidang yang kedua ini disepakati bahwasanya wilayah itu dibagi menjadi 8 provinsi di Indonesia. Kemudian juga membentuk komite nasional. Yang ketiga adalah menetapkan 12 departemen dengan menterinya ya, 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen. Jadi menteri itu mengepalai departemen serta 4 menteri agama. Oke, ada 3 juga yang sidang yang kedua. Kemudian sidang yang ketiga. Di sini fokusnya adalah merancang lembaga tinggi kelengkapan negara. Ya, lembaga tinggi kelengkapan negara. Nah, disepakati apa di sidang yang ketiga ini? Yaitu pembentukan Komite Nasional, KNIP. Kemudian yang kedua adalah pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang ketiga adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat yang merupakan cikal bakal dari TNI. Oke, jadi jawabannya sidang PPKI yang ketiga dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 1945. Kita lanjut soal yang ketiga ya teman-teman ya. Pengamalan Pancasila, sila kelima sebagai paradigma pembangunan. Sila kelima sebagai paradigma pembangunan adalah, ya berarti sila kelima sebagaimana kita ketahui bersama adalah
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita cari kata kuncinya terlebih dahulu, yaitu adalah keadilan sosial. Yang A, menumbuh kembangkan sistem politik, demokrasi Pancasila yang mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis. Bukan ya, di sini tidak ada unsur keadilan sosial. Yang B, pengembangan ekonomi dan pemerataan pembangunan, serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab warga negara. Kalau ini kata kuncinya di kesadaran dan tanggung jawab. Bukan ya berarti ya teman-teman. Kita coba yang C. Upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, sehingga tercipta kemakmuran yang berkeadilan bagi rakyat-rakyatnya. Berarti di sini adalah pembangunan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan. Ini sesuai dengan soalnya. Sila kelima, keadilan sosial, paradigmanya adalah pembangunan. Jadi jawabannya yang C. Jadi coba kita lihat jawaban yang D. Peningkatan harga dan martabat serta kewajiban asasi warga negara dan penghapusan ketidakadilan. Tidak ada lagi ya keadilan sosial ya. Ini ketidakadilan. Oke. Yang D, pembangunan untuk meningkatkan harkat martabat manusia berdasarkan nilai kodrat manusia. Bukan juga. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang adanya partai politik, diatur sebagai berikut, kecuali, jadi kata kuncinya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik itu mengatur tentang 4 macam, teman-teman. Yang pertama, itu adalah mengatur Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Pancasila sebagai dasar negara dalam anggaran dasar partai. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, itu asas atau ciri, aspirasi, dan program partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Parpol, partai politik, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Oke. Yang ketiga, keanggotaan parpol, partai politik, ini bersifat terbuka ya. Anggota parpol itu terbuka bagi warga negara, ya, terbuka bagi warga negara yang memiliki hak pilih, ya, berarti setiap warga negara boleh ikut dalam parpol. Yang keempat, partai politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama dengan negara asing atau negara Indonesia. Berarti nama dan lambang parpol, nama dan lambang parpol tidak boleh sama dengan asing atau negara Indonesia. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah parpol tidak boleh menggunakan gambar atau nama, ya. Gambar atau nama
perorangan nama perorangan yang sudah dimiliki partai lain. Nama yang sudah dimiliki partai lain. Jadi tidak boleh yang sudah dimiliki partai lain. Jadi tidak boleh sama, teman-teman. Oke, kita cari jawabannya yang sesuai. Kita tarik lagi ke atas. Kita cari yang A. Pancasila sebagai dasar formalis saja dan diletakkan dalam anggaran dasar partai. Ini berarti salah ya. Jawabannya yang A. Kita coba dengan jawaban yang lain. Asas atau ciri, aspirasi, dan program partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ini benar. Keanggotaan partai politik bersifat terbuka untuk setiap warga NKRI yang telah memiliki hak pilih. Oke, benar ya. Partai politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama dengan negara asing atau negara Indonesia. Benar. Partai politik tidak boleh menggunakan gambar perorangan atau nama yang sudah dimiliki partai lain. Oke, benar. Jadi jawabannya adalah yang A, teman-teman semua. Lanjut soal yang kelima. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan bunyi pasal 28D ayat 1. 28D ayat 1 adalah pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan Pancasila, yaitu sila ke 28D ayat 1 ya. Nah, ini saya coba kasih info mappingnya atau apa ya istilahnya ya, penentuannya. Untuk pasal 1 itu sesuai dengan Pancasila. Pasal 1 sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 ayat 1 ya, serta ayat 2. Nah, kemudian itu sama juga dengan amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1 serta pasal 28I ayat 1. Kemudian kalau sila kedua itu akan sama dengan pasal 27 ayat 1, ayat 2, kemudian pasal 28, 29, 30, 31, 32, 33, sampai dengan 34. Oke. Sila ketiga itu akan Persatuan Indonesia ya. Nah, ini akan sama dengan pasal 1, pasal 18, kemudian 35, 36, nah, berarti 35 sampai dengan 36. Untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, ini akan sama dengan pasal 2 dan pasal 25.
Sedangkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan inti pemikiran dari sila kedua, akan sama dengan pasal 33 dan 34. Ya. Ini jawabannya adalah yang B. Nah, yang ditanyakan adalah pasal 28. Oke. Untuk bagian yang pertama, part yang pertama ini pembahasan modul soal yang pertama, bagian pertama. Kita cukupkan sekian, sampai dengan 5 soal. Untuk ke depan kita akan bahas lagi soal-soal yang selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like apabila video ini bermanfaat, share ke teman-teman yang lain, supaya bisa sama-sama mendapatkan manfaat. Jangan lupa juga subscribe untuk mendapatkan update video-video yang lain dari kami, JPNS Hunter. Tulis komen apabila ada kritik, saran, masukan yang ingin disampaikan kepada kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi kepada kita semua. Jangan lupa tetap semangat. Masih ada beberapa waktu untuk kita persiapan dengan sebaik-baiknya. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.